tanggal 24 itu kemarin sahamnya itu naik luar biasa ke 1.115. Yang sebelumnya di tahun lalu, tahun 2020 itu masih di 570. Jadi hampir ngedouble. Jadi buat mereka sebetulnya pendapatan utama mereka itu mereka berusaha untuk naikin saham, bukan dari penjualan retailnya. Jadi ini perusahaan yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena sudah go public di Jepang. Dan kalau kita bicara tentang kesehatan, kenapa sih produk Jepang? Karena Guinness Book of Record, rekor dunia mencatat, dikatakan di sini bahwa orang Jepang itu hidup lebih lama dari rata-rata orang di bumi. Jadi dengan kata lain, orang-orang Jepang itu lebih sehat. Gitu. Kenapa? Ya nggak tahu cara makan mereka, pola makan mereka. Jadi kalau kita mau hidup lebih sehat, sepertinya boleh dong kita belajar ke orang Jepang. Kenapa? Sudah terbukti banyak pemegang Guinness Book of Record, orang-orang tertua itu adalah orang Jepang. Bahkan sampai hari ini itu masih dipegang oleh orang Jepang, Kaneta Tanaka, itu umur 116 tahun. Rekornya ini. Nah, sebetulnya produk AFC sendiri itu sudah ada di beberapa negara, di belasan negara. Dan produknya ini masuk ke menengah atas lah, ke Watson, Guardian gitu. Jadi produk-produknya mereka masuk dan banyak sekali produknya. Produk mereka itu tercatat 10.000 lebih produk. Jadi bukan cuma 1, 2, 10.000 lebih. Ya karena ini perusahaan farmasi tertua. Jadi produknya sangat banyak. Dan bahkan di Singapura itu tercatat produk AFC itu dapat penghargaan nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut. Itu sebagai nomor 1 brand health supplement. Suplemen kesehatan nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut di Singapura. Jadi tahu dong ini bukan produk abal-abal. Jadi ini memang produk AFC adalah produk yang bagus. Nah, perusahaan AFC sendiri itu ada di Shizuoka, dan kemudian di Indonesia sudah ada kantornya di Jakarta, Surabaya, Medan. Dan di Bandung lagi dibangun itu, di Jalan Riau. Dan AFC sendiri itu tercatat legalitasnya itu jelas. Pada awalnya AFC itu sebetulnya AFC bukan perusahaan MLM. Sekali lagi, AFC bukan perusahaan MLM. Tadi AFC itu adalah perusahaan farmasi Jepang. Nah, khusus untuk Indonesia, itu dijual atau dipasarkan secara network marketing. Makanya itu tergabung dalam AP2LI. Nah, hanya khusus Indonesia. Tetapi ternyata ini dampaknya luar biasa selama pandemik ini. Kenapa? Di mana kemarin ini sempat terjadi lockdown di banyak negara, termasuk mal-mal pada tutup. Penjualan AFC di negara-negara lain, Singapura ya contohnya, itu pasti menurun. Mall tutup, ada di Guardian, Watson, itu tutup semua. Tapi di Indonesia itu naik, meningkat. Ya, jadi di Indonesia sendiri AFC itu udah dapat 2 rekor muri. Rekor muri yang pertama itu adalah grand launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak 1.010 orang. Dan rekor muri yang kedua itu adalah perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Ini waktu pandemi kemarin. Kita dikirim pakai kapal laut, karena permintaan begitu banyak, dan bersyukur buat founder yang luar biasa. Ini yang sebelah kanan, itulah Pak Ernest Prayuda. Sebagai foundernya, dia tidak memikirkan keuntungan ini dan itulah sepertinya. Makanya dia kirim demi pengadaan barang, dia kirim dalam 1 minggu itu pakai pesawat bolak-balik sampai akhirnya dapat rekor muri ini. Ya, dan di Indonesia sendiri sangat luar biasa. Kenapa? Perusahaan ini baru jalan mau 3 tahun ini. Mau jalan baru 3 tahun. Tapi tahun lalu itu dapat best selling product. Dan kalau saya lihat di bawah ini, sekarang AFC menjadi nomor 1 penjualan dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Wow, nomor 1 hanya dalam waktu 3 tahun mengalahkan yang lain-lain tuh yang udah 30 tahun, 20 tahun yang sudah ada di network marketing hanya dalam waktu 3 tahun. Jadi memang ini lagi booming lah di Indonesia. Nah, kalau saudara lihat tadi di sini penjualan besarnya itu adalah melalui SOP. Jadi pertama kali produknya hanya 1, SOP 100. Dan setelah itu ada Utsukushi. Nah, sekarang SOP 100 itu Jepang itu mereka selalu selalu improve lah gitu. Nah, jadi mereka meningkatkan dari SOP 100 itu ditingkatkan menjadi SOP Subarasi.
SOP 100 tetap ada sih kalau orang yang belum bisa move on gitu. Tapi SOP Subarasi itu jauh lebih powerful. 1,5 kalinya lebih banyak dari SOP dari salmon ovaripeptide-nya, dan ada tambahan-tambahan yang lain dari patennya. Ya, jadi sekarang saya mau bahas tentang produk di SOP Subarasi ini. SOP Subarasi itu ingredientnya itu diantaranya ini semua. Sekali lagi tadi ini bukan kimia sama sekali. Jadi kandungan utamanya itu adalah marine placenta. Marine placenta itu adalah plasenta pembungkus telur dari salmon. Nah, kayak gini. Dan salmonnya itu kemudian mereka ekstrak, dan itu sampai konsentrat peptide itu jadi nano size 600 Dalton yang bisa langsung meresap ke pembuluh darah karena begitu kecilnya 600 Dalton. Dan mereka ambil salmonnya itu bukan salmon yang biasa-biasa. Kenapa? Karena ini memang salmon spesial, yaitu dari ikan Oncorhynchus ketasalmon yang hanya ada di perairan di Jepang, di daerah utara. Jadi di tempat dingin. Ini gambar ikannya. Dan yang mereka ambil ini dulu, ikan ini sempat jadi sangat langka, bahkan sampai mereka jadiin ke perangko karena takutnya orang nggak kenal lagi nih. Dan akhirnya mereka mencoba mengembangbiakannya dan berhasil. Jadi hari ini banyak lagi nih salmon gitu. Dan mereka mengkultuskan salmon sampai dibikin kuil juga karena dianggap sebagai dewa yang mendatangkan kepada mereka kesehatan. Jadi inilah ikannya. Dan dari situ diambil ini selaput plasenta pembungkus telurnya. Dan mereka sebut sebagai marine placenta, yaitu dari salmon ovaripeptide. Mereka bentuk jadi salmon ovaripeptide. Jadi serbuk yang sangat kecil dari salmon ovaripeptide ini. Nah, kalau saudara lihat di bawah, salmon ovaripeptide itu merangsang pelepasan jutaan stem cell dewasa. Stem cell itu adalah seperti sel induk. Dan dibilang di sini merangsang pelepasan jutaan stem cell dewasa dari sumsum tulang ke aliran darah. Juga membantu stem cell kembali aktif sehingga dapat membantu meregenerasi sel-sel yang rusak. Bayangkan aja, dulu manusia juga dari janin itu kan dari plasenta. Dan dari plasenta akhirnya membentuk berbagai sel. Ada sel saraf, sel jantung, sel hati, sel darah, sel rambut, sel kulit. Semua manusia itu terdiri dari sel. Nah, ini salmon ovaripeptide itu dia berfungsi hampir seperti stem cell. Dan dari stem cell ini itu dia bisa memproduksi bahkan 220 different cell. Bisa berkembang biak jadi 220 macam sel di dalam tubuh kita. Jadi betapa luar biasanya ini efek daripada stem cell ini. Efeknya. Dan dari Japan Food Research, dari penelitian orang Jepang, ternyata dari salmon ovaripeptide itu daya regenerasinya bisa dibilang itu bahkan jauh lebih tinggi dari human placenta dan deer placenta. Ada dulu orang kenal deer placenta juga, ada produknya. Jadi stem cell dari deer placenta. Tapi kalau dilihat di sini, dari hasil riset orang Jepang, ternyata yang salmon itu jauh lebih tinggi. Bahkan dari plasenta manusia dan plasenta rusa. Jadi apa? Daya regenerasinya itu jauh lebih hebat. Nah, itulah kenapa diambil salmon. Jadi, ini ada satu artikel yang menarik yang saya baca. Dibilang di sini tentang urutan tes pengujian obat atau suplemen kesehatan. Jadi kalau sesuatu makanan kesehatan atau obat gitu, biasanya dari apa sih? Itu ada urutan tesnya. Yang paling pertama biasanya testimoni atau kesaksian. Tapi testimoni itu belum diuji. Kenapa? Ya orang ini makan kesaksiannya merasa gini, orang ini makan kesaksiannya begitu. Tapi kesaksian ini setiap orang kan pasti berbeda-beda. Belum tentu bisa dipakai sebagai tolak ukur. Ke satu orang mungkin berefek, ke orang lain mungkin enggak. Nah, urutan yang kedua, biasanya dari situ kalau orang mulai makan dan merasa enak, itu mulai dibuat jurnal atau apa, dicatat. Dan biasanya dilakukan oleh dokter-dokter yang memang mau lulus S2 dan S3. Jadi mereka mendalami misalnya itu ingredients-nya, isinya apa, dan dampaknya seperti apa. Jadi karena isinya ini mungkin bisa menghasilkan ini. Karena isinya ini mungkin efeknya begini. Karena isinya begitu, makanya dampaknya ini, dampaknya itu. Dan itu dibuat jurnal. Dan setelah jurnal, urutannya kemudian dibikin uji klinis.
Uji klinis adalah pengujian yang serius dalam waktu yang lama dan skala yang lebih besar dengan percontohan dan percobaan juga. Dan ini sudah bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Jadi kalau dokter-dokter biasanya dari testimoni, mereka nggak mau percaya. Kenapa? Ada orang makan ini sehat, ada orang makan itu. Ya itu cuma kesaksian. Ya belum tentu gara-gara itu kan gitu. Nah, jurnal juga itu cuma apa? Dugaan, hipotesa. Tapi kalau udah uji klinis, biasanya dokter sudah mulai bisa percaya. Kenapa? Karena ini bisa dipertanggungjawabkan, ada hasilnya, dan diuji dalam jangka waktu yang lama, sudah dicobakan kepada orang, makanya ada yang namanya uji klinis. Tapi yang keempat, ini yang paling luar biasa. Kalau hasil uji klinis sudah berhasil 100%, dengan kata lain, kalau 100 orang merasakan dampak yang sama 100-100-nya. Memang dampaknya mungkin beda-beda, ada yang 5%, ada yang 90%. Tapi yang pasti ada dampaknya, dan kemudian itulah dipatenkan. Jadi kalau paten itu adalah hasil uji klinis yang sudah berhasil 100%. Contohnya, hasil paten itu misalnya, paracetamol. Nah, paracetamol semua tahu. Kalau saya ngomong paracetamol, semua pasti tahu. Itu obat apa ya? Itu obat sakit kepala, gitu. Yang cenut-cenut. Makanya kenapa di Panadol, Neosep, segala, ada kandungan paracetamol untuk apa? Untuk sakit kepalanya. Jadi semua tahu kenapa? Karena sudah dipatenkan. Paracetamol obat sakit kepala. Jadi kalau paten itu sudah tidak bisa tidak bisa diperdebatkan gitu. Kenapa? Karena dari hasil uji klinisnya sudah 100%. Nah, yang menarik ada yang namanya Hippocrates. Hippocrates ini adalah bapak dari kedokteran modern. Dan Hippocrates bilang apa? Leave your drug in the chemist pot if you can cure the patient with food, katanya. Dah, kamu tinggalin aja obat-obatan kimia itu, katanya, di tempatnya lah. Kalau kamu bisa nyembuhin orang dengan makanan. Dan kemudian dia bilang bahwa let your food be your medicine. Bahwa sebetulnya makanan yang kita makan itu bisa menjadi obat bagi kita. Jadi sebetulnya nggak perlu tuh, kata menurut dia nih, gitu. Kalau memang makanan-makanan itu bisa berefek sebagai obat, katanya, mungkin yang kimia-kimia mungkin kita bisa mulai tinggalin, katanya. Kenapa? Karena memang makanan ini bisa berefek juga sebagai obat. Memang di Indonesia belum banyak orang yang bisa terima tentang hal ini. Meskipun Hippocrates sudah ngomong ini sejak lama nih. Jadi sebetulnya memang ada efek dari makanan yang bisa berefek sebagai obat bagi tubuh manusia. Intinya adalah begitu. Nah, dan sekali lagi, SOP Subbarasi itu ternyata dia punya 4 paten. Sekali lagi, paten itu apa? Paten itu adalah hasil uji klinis yang sudah 100% terbukti. Dan kalau saudara lihat di sini, ini ada tulisan JP sekian, ada nomor dari patennya. Dan kalau saudara tulis ini, saudara bisa buka hasilnya, itu ada di search di Google, dan itu semua hasil uji klinisnya saudara bisa pelajari ada di situ. Jadi SOP Subbarasi sendiri dia ada 4 paten. Apa aja patennya? Nih, clinically study and patent. Udah terbukti. Yang pertama itu hasilnya adalah, patennya adalah cell regeneration effect. Efek meregenerasi sel. Kenapa? Kayak stem cell, kayak sel induk tadi. Karena itu efeknya ke dalam tubuh, itu meregenerasi sel kita. Memang meregenerasinya selnya apa? Berbeda-beda. Karena tadi stem cell bisa jadi 220 sel yang berbeda yang dia bisa perbaiki. Yang kedua itu efek in improvement dari blood circulation. Itu buat peredaran darah, memperlancar semua peredaran darah. Jadi plak-plak dan segala macam itu lewat ini itu bisa diperlancar. Itu hasil paten loh. Yang ketiga itu anti-hipertensi, anti darah tinggi. Jadi buat menekan tekanan darah. Yang keempat itu anti pembekuan darah. Pembekuan darah ini bahaya karena bisa menimbulkan stroke. Banyak orang stroke itu karena apa? Ya tiba-tiba tersumbat pembekuan darah, jadi mampet, akhirnya apa? Stroke. Dan ini ada patennya. Makanya sangat luar biasa sekali. Ini ada sedikit testimoni, tapi memang sekali lagi disclaimer. Disclaimer artinya apa? Dampaknya terhadap setiap orang mungkin berbeda. Tapi saya lihat hasilnya memang luar biasa.
Ini dari testimoni, sekali lagi testimoni ya belum, itu paling rendah lah. Tapi memang 4 paten ini itu tidak bisa ditentang lagi gitu. Ini contoh ada yang diabetes katanya 2 saset sehari dalam 3 minggu, hasilnya seperti ini. Ini cuma testimoni sekali lagi. Jadi disclaimer ya, hasilnya tiap orang berbeda-beda. Buat yang stroke juga ada yang kesaksian. Itu pakai ini, dia bilang sini Jansen, Bapak Jansen di Bandung, saya sudah bisa berlari, tinggal naik sepeda yang belum. Jadi bagi para penderita stroke, jangan pernah putus asa katanya. Dia minum 2 saset sehari selama 1 bulan. Terus ini yang buat testimoni yang flek, jadi buat sel kulit, itu flek hitam berkurang drastis setelah saya mengkonsumsi SOP 100 sebanyak 2 box. Ya, jadi itu sedikit testimoni-testimoninya. Ya, jadi intinya kenapa sih Anda harus konsumsi SOP Subarasi ini? Begitu bagusnya. Kenapa? Karena yang pertama itu membantu melancarkan sirkulasi darah dan oksigen, membantu mencegah pembekuan darah, juga mengurangi resiko terkena stroke, terus mengurangi resiko terkena diabetes, memperbaiki toleransi tubuh pada glukosa, mencegah ekspresi albumin pada urin, buat yang ginjal itu memperkuat struktur tulang, mencegah osteoporosis, antiinflamasi, dan memperkuat akar rambut dan membantu pertumbuhan sel rambut. Itulah beberapa ya kelebihan lah daripada SOP ini. Karena bahasannya tadi Marcenta, yang efeknya seperti stem cell itu. Dan cara makannya di mana? Cara makannya di bawah lidah. Supaya apa? Bisa langsung menyerap ke pembuluh-pembuluh darah. Karena ada banyak pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Ya, saya lanjut kepada produk yang kedua, yaitu Utsukushi. Nah, Utsukushi sendiri punya 3 paten. Paten yang pertama itu adalah anti-tumor agent. Memang sampai sekarang tumor atau kanker itu nggak ada obatnya. Tapi ini sudah dipatenkan bahwa apa? Dia punya bisa melawan sel kanker untuk bisa berkembang lebih lagi. Jadi menahan perkembangbiakan sel kanker di dalam tubuh. Dan yang kedua patennya itu adalah immune activating effect atau efek mengaktifkan imun. Jadi kayak booster buat tubuh. Nah, di tengah pandemi COVID ini, sebetulnya COVID juga nggak ada obatnya. Betul. Nggak ada obatnya. Obatnya cuma apa? Obatnya cuma daya tahan tubuh. Jadi ini memang bukan obat COVID. Tapi yang pasti dia bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan itu sudah ada patennya. Tapi sudah diuji klinis 100%. Makanya sudah dipatenkan. Jadi ketika kita makan ini, imunitas kita akan naik. Dan yang ketiga itu adalah buat hepatitis C. Itu buat terapi dari penyakit hepatitis C. Hepatitis C juga nggak ada obatnya. Tapi ini bisa menurunkan hepatitis. Nah, hasil uji klinisnya. Kenapa sih bisa lawan kanker segala? Nah, yang melawan kanker itu adalah NK cell dalam tubuh kita. NK cell adalah natural killer cell. Atau sel yang pembunuh, yang natural. Itu seperti apa ya, pendobrak lah atau tentara-tentara di tubuh kita. Dan ini ada hasil uji klinis terhadap kanker payudara, di mana orang yang minum Utsukushi dan orang yang tidak minum Utsukushi. Dan ini juga ada hasil uji klinisnya dari peningkatan sel darah putih. Kita tahu sel darah putih itu adalah yang melawan semua apa ya, tubuh kita itu melawannya pakai sel darah putih itu, tentara-tentaranya. Dan dilihat hasil uji klinisnya, yang minum Utsukushi lebih tinggi peningkatan sel darah putih dalam tubuhnya. Peningkatan sistem imunitas tubuh. Ini juga ada hasil uji klinisnya. Dan kandungan dari Utsukushi itu apa? Sekali lagi semua kandungannya tidak ada yang kimia. Semuanya organik. Karena memang Jepang itu luar biasa. Mereka memegang teguh gitu. Jadi karena ini perusahaan organik, farmasi organik, ya nggak boleh ada kimia sama sekali. Jadi isinya apa ya? Isinya ini salmon DNA, takara kombu, ini tuh rumput laut gitu. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan segala macam isinya adalah itu. Tapi sekali lagi kok ini bisa berefek ya terhadap kesehatan? Ya, Bapak kedokteran modern tadi Aristoteles sudah bilang, makanan itu ternyata bisa berefek juga seperti obat kepada tubuh. Ya. Oh, Hippocrates, sorry, bukan Aristoteles, Hippocrates. Ya, Utsukushi sendiri itu artinya Japanese Secret of Beauty. Artinya adalah cantik, rahasia kecantikan Jepang. Itu Utsukushi. Dan menurut orang Jepang, kecantikan itu bukan
Itu dimulai dari mana? Dimulai dari usus, dari pencernaan yang baik. Jadi efek Utsukushi ini yang paling awal, paling pertama itu adalah buat usus, yaitu memperlancar pencernaan, mencegah kanker usus, menstabilkan berat badan, detox, buat dari usus itu dibersihkan. Dan buat hati juga dia membuang racun dan toksin yang ada di hati. Dan juga tadi kan ini ada patennya tentang apa? Hepatitis. Hepatitis itu adalah pembengkakan hati. Jadi efek sekali. Dan buat kulit efeknya, makanya banyak orang penyebab jerawat salah satunya bukan cuma karena banyak makan minyak, mungkin karena ususnya kotor. Jadi kalau ususnya bersih, efeknya kemana? Efeknya ke kulit juga. Dan yang menarik, saudara lihat di sini, bahwa salmon DNA itu 10 kali lebih baik dari kolagen biasa. Lihat ini 10 kali. Yang ada di Utsukushi itu 10 kali lebih baik dari kolagen. Kolagen itu yang berperan untuk kekenyalan kulit. Jadi kita makan kolagen, makan Utsukushi ini 10 kali efeknya daripada kolagen biasa. Wow, luar biasa makanya ini produk. Jadi manfaat Utsukushi itu apa? Untuk anti penuaan, anti aging, untuk menstimulasi atau memproduksi kolagen. 10 kali lebih hebat dari kolagen biasa. Mengurangi garis kerutan, menyamarkan dark spot. Jadi yang hitam-hitam tuh membantu perbaikan sebum pada kulit, membantu mencerahkan kulit. Dan sekali lagi semua ada uji klinis. Jadi orang Jepang itu nggak main-main. Mereka nggak sembarangan, mereka keluarkan produk semua mereka uji. Nggak cuma katanya. Itulah kenapa saya lihat, waduh, ini produknya memang luar biasa. Kenapa? Ada hasilnya. Saudara bisa dapatkan kalau memang saudara niat. Kalau saudara dokter bisa minta hasil uji klinisnya semua. Mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah. Terus kalian ini ada hasil uji klinis dari kondisi kulit wajah, di mana perbaikan pori-pori dan spot hitam. Itu berkurang. Hasil uji klinisnya perbaikan sebum pada kulit. Dan memperbaiki keriput. Keriput juga hasilnya berefek, perbaikan spot hitam. Tapi sekali lagi ya, semua hasilnya disclaimer. Dengan kata lain apa? Hasil setiap orang berbeda-beda dampaknya. Meskipun mereka sudah lakukan uji klinis, ini bisa berefek katanya. Nah, ini beberapa testimoni lagi. Jadi testimoni dulu muka saya sering timbul jerawat nanah karena sering minum pil KB. Setelah saya konsumsi 2 saset SOP dan 2 saset Utsukushi setiap hari, jerawat nanah saya kini sudah hilang. Kenapa? Mungkin itu pengaruh dari pencernaan atau apa. Ya nggak tahu. Tapi yang pasti apa? Ini kesaksiannya. Ini kesaksiannya, testimoninya. Dan ini kesaksiannya. Setelah mengkonsumsi 1 Utsukushi, infeksi kulit dan alergi pada kulit saya berkurang drastis. Perbaikan pada kulit. Dan ini yang ususnya mungkin tambah lancar, tambah bersih. Efeknya apa? Setelah konsumsi Utsukushi selama hampir 2 bulan, metabolisme tubuh saya meningkat. Dan tubuh saya mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ini setelah mengkonsumsi Utsukushi selama hampir 2 bulan, berat saya yang tadinya 87 kilo turun menjadi 75 kilo. Wow. Tapi sekali lagi, ini bukan obat diet. Sekali lagi, kalau saudara minum Utsukushi dan makannya tetap banyak, nggak akan turun, sama aja gitu. Tapi paling enggak, yang sudah pasti dikatakan Utsukushi ini membersihkan usus. Jadi kalau saudara dikurangin makan, dibersihkan ususnya, itu pasti akan ada metabolisme yang jauh lebih baik. Hasilnya apa? Ya hasilnya perut lebih rata tuh. Kenapa? Ususnya lebih bersih. Ya, lanjut. Jadi kenapa harus konsumsi Utsukushi secara rutin? Itu membantu melawan sel abnormal, kista, dan infeksi. Karena apa? Dia punya paten tadi untuk melawan tumor. Ini paten. Meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga paten. Membantu mengatasi gangguan pencernaan, membantu mengatasi masalah pada liver, termasuk untuk hepatitis C juga, membantu menstabilkan berat badan dan membantu proses diet, membantu proses detoksifikasi, membantu mengatasi permasalahan pada kulit, jerawat dan bekas jerawat, meremajakan dan melembabkan kulit, membantu menyamarkan lingkar bawah mata, mengecilkan pori-pori dan memudarkan bintik hitam. Sekali lagi hasilnya disclaimer tiap orang, efeknya. Tapi paling enggak ada testimoninya, makanya ditulis gitu. Ya. Produk yang berikut yang baru launching nih dalam bulan ini produk luar biasa juga, yaitu Sensei Suru. Sensei Suru adalah nanopeptide. Nano berarti itu kecil sekali untuk meregenerasi serum. Jadi Sensei Suru ini adalah serum regenerasi buat kulit
yang bisa meregenerasi kulit. Karena dalamnya itu ada SOP-nya juga. Jadi meregenerasi, membentuk kulit yang baru katanya. Memulihkan fungsi dan pertumbuhan sel kulit baru dari susunan kulit. Dan mempercepat proses penyembuhan bekas luka dan segala macam. Dan yang luar biasa, di dalam kandungan sensei suru, itu diantaranya itu ada bahan aktif yang salah satunya diantaranya memenangkan Nobel Award, hadiah Nobel. Ini penghargaan yang bergengsi, hadiah Nobel pada tahun 1986. Jadi itu ada di dalam kandungannya salah satunya. Nah, kandungannya apa? Sekali lagi semuanya ini tidak ada yang kimia. Dalamnya marine placenta, salmon DNA gitu. Terus akar-akaran, squalen, ini kolagen, ceramid, segala macam, glutathione. Jadi itu semua buat kulit. Jadi ini bentuknya adalah cairan gitu, kayak lotion gitu. Nah, setiap produk AFC ini sudah mendapat sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Jadi jangan khawatir meskipun Jepang pernah kasus Fukushima gitu, radiator nuklirnya bocor, tapi ini zero defect. Alias udah diuji tidak ada efek sama sekali yang tadi itu. Nggak ada antibiotik, nggak ada logam berat, kimia, segala macam, radiasi nggak ada. Bebas semuanya. Dan di Indonesia, SOP, Subarashi, Utsukushi, Sensei Suru udah memiliki sertifikat halal. Dan juga udah memiliki izin edar dari BPOM. Dan izin edarnya adalah ML. ML itu adalah makanan luar. Makanan yang memang diimpor langsung dari Jepang. Jadi ini memang produksi Jepang. Dan saya pernah pergi ke Jepang berapa kali. Orang Jepang kita tahu bagaimana attitude mereka. Bagaimana budaya mereka. Mereka itu betul-betul sopan, hati-hati, teliti sekali. Jadi ini produknya pasti produk yang luar biasa. Dan mereka sudah dapat berbagai sertifikat. Ini sertifikat organiknya, ini sertifikat bebas hormon, GMO, ini sertifikat free sale bahwa bebas diperjualbelikan, diperdagangkan, dan sertifikat bebas radiasi nuklir. Jadi betul-betul semuanya aman. Jadi kesimpulan, perusahaan farmasi Jepang tertua AFC ini memproduksi healthy food. Ini masuk dalam kategori makanan sehat yang bisa berdampak seperti obat ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sudah teruji secara klinis dan bahkan sudah memperoleh hak paten. Bukan cuma di Jepang saja, hak paten dari Jepang, Korea, dan Cina. Jadi inilah patennya. Ya, jadi jangan khawatir. Ini produk yang ada dari AFC itu adalah produk yang sangat luar biasa dan bisa dipercaya sekali. Ya, sebelum masuk dalam marketing plan, mungkin ada yang mau tanya dulu tentang produk. Nanti marketing plan itu istri saya yang akan sambung dan jelaskan. Kalau ada yang mau tanya, mungkin bisa di chat tentang ini atau lanjut dulu. Gimana bagusnya? Mau tanya dulu tentang produk dan perusahaan atau lanjut ke marketing plan? Ya, boleh. Mungkin kalau ada yang mau tanya dulu ya. Soalnya kan beda pembahasan. Ya. Beda pembahasan. Gitu. Betul. Pokoknya sangat berapi-api loh, bikin kita juga jadi semangat. Masalahnya cuma di 20 menit. Biar kereta. Keren. Kan biar padat dan semangat ya. Iya. Ada pertanyaan ya, belum? Mau tanya dulu atau belum? Kalau belum berarti boleh dilanjut ke Cinini, gimana? Ya, daripada kita tunggu-menunggu, mungkin lanjut ya. Boleh. Oke, lanjut dulu ya. Silakan kepada istri saya, Nini, silakan dilanjut untuk marketing plan. Ya, sekarang kita masuk marketing plan-nya AFC ya, teman-teman. Next. Seperti yang kita tahu di tengah pandemik ini ternyata banyak sekali ya perusahaan yang terkena dampak. Bahkan beberapa di antara mereka tuh bangkrut gitu. Tapi ada satu industri tuh yang di tengah pandemik ini justru naik. Penjualannya tuh naik, yaitu salah satunya farmasi. Dan kita tahu AFC ini adalah farmasi Jepang dan AFC salah satu yang penghasilnya tuh naik, meningkat selama pandemik. Jadi kita sudah di kendaraan yang tepat ya teman-teman ya. Next. Nah, untuk join di AFC kita tuh ada 3 paket member. Yang pertama adalah paket Diamond. Paket Diamond ini kalau kita join langsung 12 box. Paket Safir itu kalau kita join 6 box. Dan yang ketiga paket Ruby kalau kita join 2 box. Next.
Nah, apa bedanya Diamond, Sapphire, Ruby? Pertama, bedanya di bonus direct sponsor. Ya, teman-teman, kalau paket Diamond itu, kalau kita mensponsori ada teman lain, orang lain nih yang kita ajak, dia join, misalnya paket Ruby, 2 box. Maka kita akan dapat bonus direct sponsor 550.000. Tapi kalau kita dapetin yang mau join sebanyak 6 box Sapphire, kita dapat bonus sponsornya 1,65 juta. Kalau kita dapetin lagi yang mau join 12 box, kita dapat komisinya ini 3,3 juta. Nah, kalau Ruby, nah ini ya, beda ya teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat sendiri. Yuk, next. Nah, di sini juga ada bonus pass up. Bonus pass up ini apa? Bonus pass up ini sebenarnya untuk diamond ya, teman-teman. Coba kembali yang ke sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, sebenarnya perusahaan itu sudah mengeluarkan bonus itu sebesar ini. Sebesar yang untuk diamond ya, teman-teman ya. Setiap ada member yang join, perusahaan itu mengeluarkan bonus ini. Tapi kenapa kalau kita misalnya Ruby, kok kita dapetin nih member yang mau join Diamond, kita cuma dapat 1,8 juta. Nah, next. Ternyata selisihnya itu akan naik ke sponsor terdekat yang Diamond ya, teman-teman. Jadi tadi misalnya yang dapetin member itu paket Ruby. Nah, dia dapat 1,8, tapi ada selisih 1,5 juta ini akan masuk ke sponsor terdekat yang Diamond. Nah, ini untuk Diamond ya, teman-teman. Next. Nah, bonus pass up adalah hak Diamond, di mana mereka dapat selisih dari setiap membernya yang belum Diamond ketika mensponsori member baru. Jadi kalau misalnya kita Diamond, kita akan dapat bonus 550.000 dikali jumlah paket. Tapi kalau Sapphire itu akan dapat 450.000 dikali jumlah paket. Selisihnya yang 100.000 ini akan naik ke Diamond terdekat. Ya, kalau Ruby juga ini selisihnya 250.000 akan naik ke Diamond terdekat kita di garis sponsor. Next. Ya, terus ada bonus pairing juga. Bonus pairing adalah bonus pasangan paket kiri dan kanan. Jadi di AFC ini bukan banyaknya orang di kiri dan kanan, tetapi banyaknya paket yang dihitung. Per paket itu per 2 box. Jadi kalau misalnya terjadi keseimbangan kiri dan kanan per 2 box, maka otomatis terjadi bonus pasangan. Next. Nah, ini perbandingan bonus pairingnya ya, teman-teman. Kalau pakai Diamond itu 300.000 per paket, maksimum 200 pasang per hari. Kalau Sapphire 200.000 per paket, maksimum 60 pasang per hari. Kalau Ruby 150.000 per paket, maksimum 10 pasang per hari. Next. Nah, ini perbandingan bonus pairing. Tadi yang Diamond kita dapat 300.000 itu untuk 1 sampai 10 pasang pertama ya, teman-teman. Setelah itu 11 sampai 200 pasangnya dapatnya 100.000. Tapi maksimal per hari itu bisa sampai 200. Kalau paket Sapphire 1 sampai 10 paket pertama, pasang pertama bonusnya 200.000. 11 sampai 60 pasang selanjutnya 100.000. Maksimal 60 pasang. Sedangkan kalau Ruby itu 10 pasang 150.000. Ya, next. Nah, jadi gini perbandingannya kayak perbandingan modal bisnis di AFC. Jadi kalau mau digambarin seperti gini, kalau kita join paket Ruby, ya itu kayak kita mau jualan ya pakai gerobak lah ya teman-teman, pakai gerobak. Bisa dapat potensi income itu 45 juta per bulan. Kalau kita join Sapphire, ya kayak kita buka toko gitu. Potensi income-nya 210 juta per bulan. Nah, atau kita pilih join Diamond. Dengan modal yang 20 jutaan, kita kayak punya perusahaan, potensi income-nya bisa 660 juta per bulan. Ya, kalau saya sih lebih memilih Diamond ya teman-teman ya. Karena dengan kerja yang sama, tapi hasilnya bisa berlipat gitu. Waktu awal saya join juga 2 box. Saya join tuh Ruby awalnya.
Tapi setelah dicoba, yang pertama coba itu kebetulan mama mertua saya ya. Waktu dia coba sekitar 2 minggu, itu kok dampaknya luar biasa ya. Dia cerita ke saya, dia bilang jantungnya suka deg-degan, hilang. Terus dia kan suka jalan tuh pagi-pagi keliling komplek. Dia bilang kok kayak berenergi ya katanya. Oh gitu kata saya. Udah sob diminum terus. Setelah sebulanan malah dia mulai banyak kesaksian lagi yang lain tentang ada tiroidnya yang di leher itu mulai mengecil. Terus rambutnya juga yang apa biasanya tuh setiap 2 minggu sekali dia ngecat. Tapi setelah minum ini lucu itu bisa hampir 2 bulan baru ngecat lagi. Saya yang terheran-heran saya ngomong, oh gitu ya dampaknya bagus ya. Nah, tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman ya. Nah dari situlah saya mulai nawarin ke keluarga terdekat dan mereka mulai beli. Nah dari situ saya lihat wah ini kayaknya saya upgrade aja langsung. Jadi saya upgrade waktu itu ke Diamond. Dan memang potensi Diamond ini memang luar biasa sih. Nah, jadi kalau saya sih anjurin ya kalau teman-teman di sini ya lebih baik join Diamond sih. Bisa juga kalau di AFC ini nggak harus langsung Diamond sekaligus. Tapi kita join Ruby dulu, kita bisa upgrade pelan-pelan gitu. Bisa nambah pelan-pelan bertahap. Keuntungan lainnya adalah kita mendapatkan produk dengan kualitas terbaik, 100% buatan Jepang. Seperti tadi yang sudah dijelasin di sebelumnya ya, kita tahu produk semua yang diproduksi AFC ini adalah produk yang bukan abal-abal gitu. Produk yang luar biasa lah. Ya, saya join di AFC ini salah satunya itu sih, saya lihat produknya yang berbicara ya. Sebelumnya tuh saya sempat join beberapa MLM sih, tetangga yang ngajakin. Jadi saya juga sebagai pemakai juga ya kadang iseng-iseng ya nawarin juga. Tapi ternyata berbeda ya di AFC ini karena saya lihat ya produknya yang berbicara. Nah, keuntungan lainnya apa? Mitra dengan perusahaan farmasi dari Jepang. Ya kita tahu ya nggak sembarangan kalau kita bisa bermitra dengan perusahaan farmasi dari Jepang sekelas AFC gitu. Kalau kita mau jualan produk aja, misalnya di sini Kalbe Farma misalnya, itu juga nggak sembarangan dia kasih, butuh modal yang besar. Tapi di sini kita tuh dikasih privilege gitu. Bisa dengan modal yang maksimal 20-an juta kita bisa join. Nah, terus banyak lagi keuntungan lainnya di AFC yaitu mengikuti promo trip, ada liburan gratis, ini bisa setahun itu 2 kalian ya. Bisa mengikuti kontes untuk memenangkan reward dengan nilai fantastis, mendapatkan support system yang baik di bisnis ini. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Sabtu kita tuh ada Zoom dari kantor ya teman-teman. Hari Sabtu itu ada dokter yang khusus menerangkan tentang ya ini produk AFC ini. Jadi kita bisa nanya juga di situ, kita dosisnya gimana, mau makan obat ini sama AFC bisa apa enggak ya. Kita bisa nanya semua di situ. Support sistemnya sangat bagus. Terus kita bisa keuntungan lainnya kita bisa mendapatkan pelatihan secara online maupun offline. Terus ya anak cucu Anda berhak mengikuti program beasiswa di Jepang. Next. Nah, ini income kita ya teman-teman. Di AFC ini 80%-nya kita bisa cairin langsung ke bank, dibayarkan 1 hari berikutnya, auto withdraw. Setiap kita withdraw akan dikenakan biaya sebesar $2, 20.000 lah itu biaya admin. Dan dipotong PPh 21 biasanya ya. Terus bisa dipakai juga untuk register dari wallet kita yang 80% ini kita bisa register juga member-member baru. Terus 20%-nya itu disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk nge-redeem produk-produk AFC. Terus bisa auto maintenance 75 BV juga untuk qualify bonus level. Next. Nah, inilah yang produk-produk yang kita bisa tebus ya teman-teman yang 20% tadi banyak sekali produknya yang nggak kalah bagusnya. Next. Ada lutein, premium nano kolagen juga. Ini produk yang sangat laku di Cina ini, premium PNC ini. Dan next. Ya, jadi member yang terdaftar di AFC itu berhak menerima bonus. Bonus apa aja? Yang pertama bonus harian. Ada direct sponsor, ada
pass up, dan pairing. Terus ada bonus bulanan Unilevel. Ini Unilevel ini menarik sebenarnya. Ini adalah bonus bulanan yang dibayar oleh perusahaan. Dan ini tuh kalau jaringan kita sudah gede ya. Untuk kali ini ya saya nggak terlalu jelasin panjang lah untuk menghemat waktu. Terus ada juga bonus tahunan. Ini tuh seperti THR yang tiap tahun kita bisa dapat. Next. Nah, ini bonus tahunannya. Setiap tahun di AFG itu ada Annual Family Celebration. Ini adalah bonus yang dihitung per periode 1 Oktober sampai 25 September tahun selanjutnya. Kayak periode kali ini tuh dimulai dari 1 Oktober tahun lalu dan akan ditutup 25 September tahun ini. Jadi di sini kalau terjadi 100 pair selama periode ini, kita akan dikualify sebagai Toreda dan akan dapat bonus 5 juta. Terjadi pairing 500, kita akan jadi Ronin, dapat bonusnya 25 juta. Kalau terjadi 1000 pair, Samurai, berarti dapat bonus 75 juta. Kalau Shogun, 5000 pair, akan cair bonus 575 juta. Next. Nah, kalau terjadi 15.000 pairing, kita akan jadi Daimyo dan akan cair bonus 1,8 miliar ya teman-teman. Luar biasa nih. Kalau Bushido akan ada terjadi 30.000 pair, berarti akan jadi Bushido dengan bonus yang akan cair 3,5 miliar. Nah ini tuh semua achievable ya teman-teman ya. Tahun lalu aja ada 8 Bushido, Daimyo sudah ada 13. Dan yang lainnya juga banyak. Tahun ini bahkan akan ada ini nih, double Bushido sama triple Bushido. Ini saya juga belum tahu rewardnya apa. Tapi sampai saat ini pun sudah ada 4 orang yang achieve Bushido. Mungkin ini double Bushido, triple Bushido-nya akan dibuka. Next. Ya itulah bonusnya teman-teman. Dan nanti Annual Family Celebration tahun ini akan diadakan di Gelora Bung Karno Senayan ya teman-teman. Akan ada 80.000 member dan inilah panggung kemenangan kita semua. Jadi semua yang achieve ranking per periode ini akan ikut dalam acara ini. Next. Nah, selain itu, kita juga ada bonus trip di sini. Untuk kali ini adalah bonus Rusia. Wah, Rusia ini salah satu trip yang luar biasa ya. Kalau bayar sendiri juga mahal ini Rusia. Nah, ini AFC tuh kasih trip ini nih teman-teman, periode ini. Ini tuh berlaku dari 1 November sampai 30 November bulan depan. 30 April bulan depan. Masih ada 1 bulan lebih sedikit lagi lah. Syaratnya apa? Kita mensponsori 14.400 BV atau setara dengan 192 box atau sekitar 16 member diamond. Nah, jadi kalau kita bisa mensponsori 16 member diamond, nah kita bisa nih dapat trade ini. Atau dengan cara kita mensponsori 2 New Toreda. Jadi kita mensponsori member baru yang dia tuh bisa jadi Toreda di selama periode ini ya, sampai 30 April. Nah, plus 4.200 BV lagi. Nah, next. Nah, jadi sebenarnya kita itu di AFC itu menjual dengan harga resmi. Harga resminya untuk SOP Subarasi 1.750.000. Untuk Ursukusi 1.650.000. Terus untuk Sensei Suru 3.300.000. Penjualan di bawah harga resmi akan dikenakan hukuman. Suspend bahkan bisa dipidana ya teman-teman. Jadi serius nih ya. Kalau jual jangan sampai undercutting. Undercutting merupakan tanggung jawab bersama hingga 3 level ke bawah direct sponsor. Jadi kalau terjadi undercutting akan kena juga sampai sponsor-sponsornya. Karena kenapa? Karena dianggap tidak bisa menyampaikan visi misi perusahaan ke downline-downline-nya. Jadi kalau kita rekrut member ini harus selalu dikasih tahu ya teman-teman ya. Karena akan berdampak sampai ke depannya ini. Next. Nah, terus kita juga dilarang untuk menjual di platform ini Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Elevenium, Matahari Mall, Beli-beli. Ya, karena ini adalah peraturan dari AP2LI juga.
Next. Jadi kesimpulannya bisnis farmasi Jepang dapat apa saja? Kita akan dapat produk premium dari Jepang dengan kandungan triple peptide yang memiliki paten lebih banyak dan manfaat yang lebih powerful. Terus kita juga bisa dapat hak bisnis franchise dari Jepang dengan potensi bonus puluhan hingga ratusan juta per bulan. Terus kita juga dapat mempunyai hak untuk mengikuti promo liburan gratis bersama keluarga. Dan kita juga berhak untuk dapat support system yang akan membantu Anda sampai bisa dan sukses di bisnis ini. Mau ikutan? Next. Nah, ini teman-teman. Karena menyambut ulang tahun AFC yang ketiga, diadakan lagi promo Ruby. Ini dimulai baru 4 hari yang lalu, dari 21 Maret sampai 21 April bulan depan. Jadi promo Ruby itu kan biasanya tuh minimal tuh join 2 box, baru bisa promo Ruby. Tapi untuk kali ini, selama promo ini, dengan box ada 1 produk aja, kita sudah bisa jadi member Ruby teman-teman. Ya, jadi manfaatkan promo ini, jangan sampai terlewatkan. Iya. Udah itu aja untuk malam ini teman-teman. Semua semoga jelas ya. Selamat malam teman-teman semua. Informasi yang kita dapat tentang bisnisnya, tentang marketing plan-nya jelas banget loh, keren banget Ci. Cici sama Koko keren banget bawainnya. Aduh, thank you. Keren. Harus banyak belajar, saya harus banyak belajar. Saya di sini cuman pengen sharing sedikit. Sebenarnya kalau dibilang success story, rasanya sih masih jauh lah gitu ya. Apalagi kalau ngelihat leader-leader kita gitu. Tetapi kita tetap, menurut saya tuh kita tetap harus bersyukur, dan saya merasa saya harus appreciate sama diri sendiri gitu. Saya cerita sedikit, saya join di sini itu baru dari bulan Agustus 2020, di mana pada saat itu saya nggak ada yang kenal seorang pun dari AFC gitu ya. Jadi saya tuh tahu AFC itu dari IG. Nah, pada saat itu saya sempat nge-DM Pak Niko, saya nanya, Pak Niko, kalau di Bandung siapa sih yang bagus tim leadernya gitu, dan ditunjuklah Ibu Sylvia. Pada hari itu juga, malam itu saya langsung kontak Ci Sylvie, dan akhirnya kita janjian ketemu H+1 Seninnya gitu. Kebetulan waktu itu kontaknya hari Minggu. Nah, singkat cerita, memang pada dasarnya saya udah lihat testimoni orang-orang, karena waktu itu saya udah nge-follow AFC Life Science ya. Jadi ngelihat orang-orang yang dapat konnichiwa atau ngelihat produk-produknya, manfaat produknya gitu. Karena waktu itu masih banyak yang testimoni ya, jadi sering dapat informasi. Kayaknya kalau kata Ci Sylvia sih, saya sih termasuk orang yang menyerahkan diri gitu ya, Ci. Betul. Jadi orang-orang ditawarin MLM tuh kabur, kalau saya sih termasuk menyerahkan diri. Tapi saya kembali lagi ngelihat, karena ini adalah kembali ke paten fungsi sama produk Jepang, farmasi gitu ya. Jadi mungkin udah nggak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya produknya memang bagus. Saya ngejalaninnya benar-benar dari nol, karena saya itu newbie banget di sini. Sebelumnya saya background-nya, saya 20 tahun kerja di bank, dan benar-benar nggak ngerti dunia MLM itu seperti apa, jadi nggak bisa compare juga gitu. Dan jadi dijalaninnya itu memang nothing tulus lah gitu ya istilahnya gitu. Saya coba nawarin ke teman-teman, responnya sih baik, cuman memang karena harganya lumayan gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya, jadi memang agak susah juga. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, 5 bulan, kemarin tuh tanggal 9 September, udah achieve Toreda, alhamdulillah banget gitu. Tapi masih ada target yang kepengen gitu. Masih kalau trip tuh belum dapat, mudah-mudahan sampai target sampai akhir ini ya, akhir April ya, untuk tripnya mudah-mudahan masih bisa dapat.
Jadi di sini sih saya cuma mau pengen nyampein buat teman-teman yang mau ngejalanin bisnisnya. Saya yang newbie, saya yang nggak ngerti tentang MLM sebelumnya, yang belum pernah ngejalanin, bisa sampai ke titik ini sebenarnya udah apa namanya benar-benar di luar perkiraan lah gitu, di luar yang dipikirkan gitu. Tapi kalau kita jalaninnya dengan ikhlas, terus kita kalau yang saya jalanin sih memang untuk apa ya, untuk selama kita ketemu orang, saya kembali ke misi saya tuh hanya berbagi kebaikan. Jadi masalah dia mau closing atau enggak, ya itu urusan kedua. Tetapi alhamdulillahnya setelah kita berbagi, ada juga yang udah 2 bulan diinformasikan baru ngabarin, mau deh, mau ambil gitu. Jadi jangan putus asa buat teman-teman, kalau misalnya kita ngejalanin, tetap semangat aja. Mudah-mudahan kalau udah rezekinya nggak akan lari kemana gitu ya. Gitu aja. Apalagi ya? Apalagi ya? Nak, Alana. Bingung nih saya. Apalagi ya? Boleh, Bu Cis, di share. Tadi kan katanya lagi lagi prospek, lagi keliling. Mungkin bisa di sharing sama kita semua di sini. Apa aja sih cara yang efektif sehingga bisa capai Toreda? Untuk yang newbie 5 bulan itu keren banget loh, Bu Cis. Nah, boleh kira-kira di-share sama kita-kita gimana caranya. Mungkin ya kayak tadi, sebenarnya saya udah cerita juga sedikit gitu. Kalau misalnya saya hanya benar-benar menawarkannya tulus aja gitu. Jadi ke beberapa orang, bahkan gini, apa yang kita tahu tentang informasi ini, kita harus terbuka gitu ya, mau baik itu secara bisnisnya, secara bonusnya gitu ya, paten fungsi dan efek dan reaksi dan lain-lain. Karena saya gini, pernah kejadian, saya tuh baru join di bulan Agustus. Nah, saya punya teman, itu tuh udah join duluan dari saya dan dia udah beli 3 paket. Kebetulan teman saya itu kanker getah bening. Nah, itu belajar dari pengalaman itu ya. Dia dia beli itu, dia nggak dapat bonus sponsor, tidak dijelaskan bonus sponsornya. Maksudnya gini, pada saat memang dia butuhkan, dia pasti tidak menjalankan bisnisnya karena dia lagi fokus pada sakitnya. Tapi kenapa kok ya jahat banget gitu ya, misalnya ngajakin orang itu padahal tahu sakit, nggak disebutkan kalau dia ada benefit dari member yang didapat. Nah, waktu itu saya coba sharing sama si Silvi ya, maksudnya, Ci, ini gimana kalau dia udah join di sana, tapi memang dia nggak dapat itu dan dia minta sendiri, ya udah deh Mbak, katanya Mbak Aziz, gue deh boleh nggak rotate aja gue di under lu, dia bilang gitu. Padahal sebelumnya dia prospek saya gitu ya, ya udah Mbak, katanya kalau nggak gue yang input sini, lo join sama gue, kata dia gitu. Tapi akhirnya pas gue jelasin, oh ada Mbak, gue nggak tahu tuh katanya. Kalau misalnya itu dapat bonus sponsor, dia dapat cashback, artinya harusnya dia udah beli 3 paket, harusnya kan dia udah dapat 600 ribu lah ya, dari 2 paket yang dia pembelian keduanya gitu. Tapi itu dia belum dapat. Jadi yang saya lakukan, jelaskanlah sedetail mungkin apa yang kita tahu, ya kalau memang dia bertanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, ya kita coba tampung, nanti kita bisa tanyakan, kayak saya banyak pertanyaan ke Silvi, misalnya orang yang sakit untuk radang usus atau apa gitu. Kemarin banyak sih Silvi banyak bantu karena nanya langsung ke dokter Trevino gitu. Di sini saya cuma pengen kasih tahu kalau misalnya ya jujur aja gitu, terbuka aja sama siapapun dan akhirnya akan kembali ke kita kok. Saya sih ada pengalaman, ada di luar teman saya yang satu yang kanker getah bening, ada 2 orang lagi yang dia udah beli di orang lain, dan tapi akhirnya dia join juga di saya. Tapi saya nggak tahu dia join di mana, dan dia itu kemauan dia sendiri gitu. Ya mungkin yang saya rasakan, dia dapat informasi yang jelas, makanya dia memutuskan dengan siapa dia harus bergabung gitu aja. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi yang sudah bisa hadir. Kalau ada acara-acara seperti ini, kalau memang ada waktunya, mari kita join, mari kita lebih aktif, mari kita lebih interaktif, karena percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, karena percayalah, semangat akan membuahkan
sesuatu yang besar dan baik buat kita ke depannya ya. Ya. Oke, kalau gitu saya tutup malam ini. Tetap semangat jualannya, tetap semangat menyebarkan kebaikannya, tetap semangat untuk membuat orang makin mengenal tentang produk kita yang memang sudah sangat bagus, bukan hanya melulu uang, tapi membantu mereka sehat secara jasmani, sehat secara rohani, juga sehat secara finansial. Okay, so see you on top ya everybody. Bye semua. Bye-bye.